Shalom semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore ya, kita bisa berjumpa di rumah Tuhan hari Minggu, hari yang berbahagia. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin, saudara. Ya, kita bisa fokus setengah jam, tidak lama, saudara ya. Saya berusaha 30 menit selesai. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan tema Tears are not enough. Ya, air mata saja tidak cukup. Ya. Jadi ini judul ini saya ambil saudara untuk mewakili sebuah perenungan penyesalan versus pertobatan. Ya. Ini saudara. Ada sebuah cerita ya. Sebuah cerita ada dua anak yang lagi bermain bola, saudara. Bermain bola di rumahnya dia. Kebetulan waktu bermain bola, itu bolanya mengenai vas bunga yang paling disukai oleh mamanya. Pecah. Piar gitu ya. Wow, kedua anak ini pasti takut. Lah, mamanya berjalan melangkah, dengar suara langkah mamanya, kedua anak ini ketakutan. Yang satu apa saudara? Nangis senjatanya, nangis dia. Nangis kenapa nangisnya? Karena takut dimarahin, takut dihukum. Ya, jadi anak yang pertama ini dia menyesal saja. Dia tidak berani mengaku salah. Tapi anak kedua berbeda, saudara. Dia datang ke mamanya, dia ngaku salah. Ma, aku ngaku salah. Aku yang memecahkan vas bunga itu. Kemudian anak itu apa, saudara? Membersihkan, membereskan pecahan vas bunga itu. Nah, inilah yang dinamakan apa, saudara? Pertobatan. Anak yang pertama hanya sebatas menyesal. Ya, dia nggak mau ngaku salah. Udah salah, dia nggak mau ngaku. Ya, jadi itulah ilustrasi untuk mewakili penyesalan versus pertobatan. Ya, ini saya ambil di Mazmur 51 ayat 19, saudara. Ya, di situ sudah bisa baca ya. Di situ ini saya pakai parafrase ya, hati yang remuk dan bertobat tidak akan kau tolak. Ya, tidak Tuhan tolak. Ini Mazmur Daud bilang, saudara. Jadi berbeda antara Daud dengan Saul. Tahu Saul ya, Raja Saul, waktu dia memerintah, dia punya kesalahan. Ya, dia punya kesalahan. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan, bahkan dia memberontak. Raja Saul memilih apa, saudara? Dia waktu melanggar perintah Tuhan, dia di hadapan Nabi Samuel ya, Nabi Samuel waktu menegur Saul berkata apa, saudara? Ya, aku berdosa, tapi tolong jangan bikin malu aku. Ya, hormatilah aku tetap di tengah-tengah tua-tua bangsa ini. Jadi Raja Saul tidak mau kehilangan tahtanya. Dia ingin mempertahankan. Ya, dia berdosa, menyesal dia, tapi dia tidak bertobat. Dia memilih mempertahankan tahtanya. Ya, jadi kalau Raja Daud, saudara, itu berbeda. Raja Daud itu berdosa sama besar kayak Saul. Dia menghamili Batseba, bahkan merancangkan perencanaan pembunuhan kepada Uria. Uria itu suaminya Batseba. Begitu jahatnya Daud. Tapi apa bedanya? Responnya berbeda. Daud responnya dia mengaku dosa. Dia tahu, dia sadar bahwa dia sedang melukai hatinya Tuhan. Itu, saudara.
dosa itu saudara, itu melukai hatinya Tuhan. Banyak orang tidak merasa, tidak sadar bahwa dia sedang melukai hatinya Tuhan. Makanya dia salah, ya udah wis, diem aja. Wis, Tuhan tahu kok, gak ada pertobatan. Dia nangis mungkin, menetes air mata, tapi tidak sungguh-sungguh dari hatinya. Kalau Daud berbeda, Daud juga sedih, tapi dia tahu hatinya, kelakuannya sedang melukai hatinya Allah. Sudah tahu bedanya ya? Saul dan Daud, ya. Jadi fokus Saul bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri. Itu pada apa? Reputasinya, pada singgasananya, kerajaannya. Ya. Lalu apa? Jadi dirinya itu takut apa? Kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan. Bahkan dia apa? Menyalahkan rakyatnya. Ini betapa egoisnya Raja Saul. Ya, dia betul-betul wis gak penting bertobat. Yang penting tahtaku ndak hilang, kerajaanku ndak hilang. Ya. Jadi Saul ini saudara lebih sedih karena apa? Konsekuensi dosa, akibat dosanya. Ya, Saul ingin hukumannya dihapus. Ya, ia ingin dosanya dimaklumi, maklumilah. Saya kan manusia nggak sempurna, bisa berdosa. Itu yang Saul kerjakan. Juga pas Saul tidak ingin sungguh-sungguh hatinya diubahkan. Ya, coba lihat saudara ya, Raja Daud. Raja Daud itu waktu dia berdosa, dia hancur hati. Ya, karena telah melukai hatinya Tuhan. Ya, jadi ketika Nabi Samuel menegur Raja Saul, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Dan setelah itu Saul berkata lagi, hormatilah aku di depan tua-tua bangsaku. Ya, Raja Daud ya. Raja Daud begitu hancur hati. Di Mazmur 51, ya saya tulis di PowerPoint, ayat 3 sampai 6 kata apa? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Yang kedua, tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, yang ketiga, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ya, yang keempat, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Ini responnya Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Ya, setelah ditegur Nabi Nathan, Daud tidak mencari-cari alasan. Ini yang seringkali atau kita jumpai, mungkin di antara kita ada seperti ini. Berdosa, berusaha berkelit gitu ya, berkelit, cari alasan. Bukan aku loh, dia yang salah. Dicari-cari salahnya orang. Daud sadar, dosa bukan hanya melanggar aturan, namun lebih dari itu apa? Melukai hatinya Allah. Ini saudara ya, kalau berdosa itu melukai hatinya Allah. Makanya perlu bertobat, bukan menyesal. Ya, lebih jauh lagi apa? Bertobat. Ya. Jadi karena itu Mazmur 51 itu isinya apa? Penuh dengan air mata pertobatan. Ini saudara di rumah baca ya, Mazmur 51 dari ayat 1 seterusnya betul baca. Ini pengalamannya Raja Daud. Kita bisa teladani, kita bisa contoh waktu kita berbuat dosa. Jadi Tuhan itu mencari apa? Hati yang remuk, bukan sekedar air mata. Bisa punya judul, air mata saja tidak cukup. Tuhan mencari hati yang remuk. Waktu saudara hatimu lagi hancur ya, dikecewakan orang terdekat, dilukai orang, atau saudara sendiri yang merasa, aku sepertinya orang gagal ya, kerja
ya bisa biasa, gagal, melayani ya biasa, kok nggak ada yang menonjol di hidup saya. Karena kita merasa apa? Kok beda nggak seperti teman saya ini ya? Kok beda ya? Saudara jangan jauh dari Tuhan, datanglah sama Tuhan, akuilah kelemahanmu. Tuhan itu suka dengan orang yang hatinya remuk, hatinya hancur. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak pandang hina, bahkan dia mengasihani. Ya Raja Daud itu luar biasa. Kita mesti belajar seperti dia. Ya belajar mengaku dosa. Mazmur 51 ayat 19 saudara. Di sini dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi jiwa yang hancur sangat bertolak belakang dengan penyesalan. Yang Allah tidak terkesan dengan hal-hal yang tampak luar. Wah nangis sampai gimana, enggak. Allah tidak terkesan dengan itu, namun ia terkesan dengan hati yang berubah dengan sungguh-sungguh yang mau bertobat. Ya, ingat Tuhan selalu melihat hati kita. Di mana tuh yang dibilang Tuhan tidak melihat tampak luar, tapi melihat hati kita ya. Di 1 Samuel mungkin ya, tercatat ya. Lalu saudara, yang dicari Allah itu apa? Adalah apa? Kerendahan hati, humility. Ya. Pengakuan dosa, confession of sin. Lalu pertobatan, repentance. Jadi ini yang Tuhan cari saudara. Ya, tampak luar nggak penting. Tuhan nggak penting. Yang penting apa saudara? Bicara hati. Ya, coba kita koreksi, kita periksa hati kita. Apakah sudah beres belum di mata Allah? Jadi pertobatan sejati lebih penting daripada sekadar air mata penyesalan. Saudaraku, ini ada tercatat di 2 Korintus 7 ayat 10 bahwa duka cita dunia itu berbeda dengan duka cita menurut kehendak Allah. Ya semua kalau orang lagi berdosa, lagi sedih, tentu dalam duka cita. Ya, Tuhan mau kita duka citanya menurut kehendak Allah. Ya, duka cita dunia, ya kita baca ya. Kita sama-sama baca ya, 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, duka cita dunia itu menyesal karena apa? Ketahuan apa? Berbuat dosa. Yang kedua apa? Menyesal karena apa? Kehilangan. Macam-macam saudara, kehilangan nama baik, kehilangan tahtanya, kehilangan apa? Dia punya kebanggaannya hilang. Lalu ketiga apa? Menyesal karena malu. Ya karena malu. Raja Saul mengalami penyesalan secara dunia. Ya. Menyesal takut apa? Konsekuensinya menjaga nama baiknya di situ ya. Lalu menyalahkan orang lain. Tidak berubah hatinya. Yang berikutnya kehilangan tahta kerajaannya. Itu Raja Saul. Kalau Raja Daud beda saudara. Dia duka cita menurut kehendak Allah. Menyesal karena telah melukai hatinya Tuhan. Setelah itu apa? Menghasilkan apa? Pertobatan sejati. Lalu yang membawa keselamatan. Baca ini hati-hati saudara ya. Saudara coba perhatikan ya. Hati-hati baca ayat ini ya. Pertobatan yang membawa keselamatan. Kalau kita nggak hati-hati, ini sepertinya Pak, oh keselamatan itu karena saya bertobat, karena usaha saya. Betul nggak? Secara kalimat saudara. Pertobatan yang membawa keselamatan. Kalau secara hurufiah, oh berarti saya mesti bertobat dulu supaya saya dapat selamat. Bukan. Keselamatan itu apa saudara? Anugerah. 100% anugerah Allah. Nggak ada usaha manusia. Jadi kalau baca ayat ini saudara,
Pertobatan ini apa, saudara? Membawa kita kepada Kristus. Kristus yang memberi keselamatan. Itu cara bacanya, saudara. Ngerti, saudara? Ini ya. Pertobatan membawa kita kepada Kristus. Dan hanya Kristus yang memberi kita keselamatan. Bukan pertobatannya, bukan. Kristusnya. Ya, ini pelan-pelan kita belajar cara membaca Alkitab ya. Lalu, ini penting, saudara. Raja Daud pertobatannya apa? Sejati dia. Pertobatan sejati. Menyesal karena dosanya. Mengakui kesalahannya sendiri. Dia mengakui. Lalu mencari hatinya Allah. Lalu bertobat dan mau berubah. Lalu dipulihkan oleh Tuhan. Ini langkahnya, saudara. Kalau saudara mau mengalami pertobatan sejati, seperti contoh Raja Daud. Ya, Daud itu dosanya begitu besar. Betul nggak, saudara? Begitu jahatnya dia. Tapi dia bisa berani loh ngaku dosa. Tuhan, aku melukai hatimu. Jarang orang seperti itu. Waktu saya renungkan firman ini, saudara, waduh, luar biasa Daud ini. Dia dipakai oleh Tuhan memberi contoh pada orang-orang Kristen, bertobatlah dengan hati yang sungguh. Jangan melukai hatinya Allah lagi, ya. Jadi pilihan Anda hari ini ya, pilihan hari ini, saudara, penyesalan dunia membawa kematian atau pertobatan sejati membawa keselamatan. Itu pilihannya, saudara. Ya. Next slide. Aplikasinya. Jadi ketika Tuhan menegur kita, nih ya, janganlah kita seperti Raja Saul yang hanya berkata, aku salah. That's it, enggak gitu, saudara. Aku salah. Memang kamu salah memang. Ya. Tetapi tetap mempertahankan egonya. Ini Raja Saul. Ya, harga dirinya. Dia nggak mau hilang tuh, saudara. Alias apa? Alias hatinya tidak mau berubah. Hanya menyesal, nangis doang. Tapi hatinya nggak berubah. Dia tetap ingin mempertahankan kedudukannya. Tuhan nggak penting buat dia, buat Raja Saul. Raja Saul lebih mementingkan kedudukannya, kerajaannya. Dia bilang dia bertobat, dia nggak mau, dia malu. Kalau Raja Daud berbeda, dia nggak pusing tentang kedudukannya, tentang dia punya harga diri, dia nggak pusing. Dia tetap mau mengakui dosa. Raja bilang apa? Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbahurilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, Mazmur 51 ayat 12. Ya, itu Daud, saudara. Ingat, saudara ya, ingat akan Allah selalu memberi kesempatan baru kepada orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan remuk. Berbeda dengan orang dunia. Orang dunia berkata berbeda atau bilang, ngapain kamu hatimu gak usah hancur, biar aja, tenang aja, kamu dosa gak ada yang tahu kok, cuman aku yang tahu. Keluargamu gak tahu, Tuhan mana tahu sih, gak tahu, tenang aja. Dosa terlalu bagaimana, wis biasa saja, maklumi saja, kamu gak sempurna kok. Itu tipu daya dunia, tipu daya iblis. Sehingga dosa itu mengikat kita nggak merdeka. Tapi kalau kita tahu kebenaran, ngaku dosa di hadapan Allah, Tuhan ampuni aku. Ada konsekuensinya? Ada. Tapi itu bukan nggak penting, saudara. Yang penting kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita tidak memelukai hatinya Allah. Itu penting, saudara. Next. Nah, ini, saudara. Ya, kasih karunia, ya, grace-nya Tuhan. Ada pengampunan dan pemulihan. Ya, Tuhan itu baik, saudara. Jadi jangan takut ngaku dosa. Ada pengampunan dan pemulihan. Mazmur 51, ya, ayat 19 tuh. Korban yang paling berharga di hadapan Tuhan bukanlah persembahan materi, melainkan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Hati seperti itulah yang tidak akan dipandang hina oleh Allah, melainkan disambut dengan kasih karunia, pengampunan dan pemulihan. Ya,
Kita amenkan ya, sukacita, amin saudara. Amin ya. Jadi saudara pegang, hati yang remuk, hati yang patah tidak dipandang hina oleh Allah. Sebaliknya Pak disambut dengan kasih karunia, pengampunan dan pemulihan. Ya, kasih karunia dan pengampunan apa yang pertama itu? Allah tidak mencari manusia yang sempurna, tapi Allah mencari manusia yang mau bertobat. Kedua, Saul mengucapkan pengakuan dosa, tetapi hatinya tidak berubah. Kalau Daud saudara mengakui, beda saudara, mengucapkan dan mengakui. Daud mengakui dosanya dengan hati yang hancur, sehingga Allah memulihkannya. Nah, pemulihannya saudara, Tuhan tidak hanya mengampuni tapi juga memulihkan. Dia memperbarui hati, memberi kekuatan baru dan mengarahkan kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Lalu siap diubahkan dan terus hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara, Tuhan mengajukan pertanyaan kepada kita, apakah kita hanya menyesal karena akibat dosa, atau mau sungguh-sungguh bertobat karena telah melukai hatinya Allah? Ya, saya ulang ya, apakah kita hanya menyesal karena akibat dosa, atau sungguh-sungguh mau bertobat karena telah melukai hatinya Allah? Ya, saya rindu kiranya kita memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ya, siap diubahkan dan terus hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin saudara. Nah, ini penutupnya saudara. Penutupnya, Tuhan tidak mencari air mata kita, tapi Tuhan mencari hati kita yang remuk. Ya, sebab hati yang remuk selalu apa? Membuka jalan bagi kasih karunia, bagi pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ya, saya rindu setiap kita milikilah hati seperti Daud. Apapun keadaanmu sekarang, Tuhan tahu kok. Kamu lagi mengalami masalah itu, Tuhan tahu. Cuma Tuhan tuh nunggu bagaimana responmu kepada Tuhan. Apakah engkau hanya menyesal atau mau nggak saudara mengaku dosa dan bertobat? Jadi janganlah saudara keraskan hati malam ini, sore ini. Periksa diri kita. Adakah sesuatu dosa yang kita simpan? Ya, kita belajar untuk rendah hati tadi Bang, rendah hati. Kita belajar untuk mengaku dosa. Tuhan tuh sayang kita kok. Masalahnya kadang kita ini yang tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jangan seperti Adam yang dia menghilang, sembunyi waktu dia berdosa. Sembunyi pun Tuhan tahu kok. Jadi tidak ada gunanya kita sembunyi. Kita menutup-nutupi, percuma saudara. Tuhan tahu. Mau sampai kapan kita kuat menyembunyikan dosa kita? Mau sampai kapan? Kita tersiksa loh saudara, betul nggak? Ada dosa yang kita simpan, kita tersiksa nggak? Jujur saudara, pasti tersiksa. Nggak enak saudara, nggak enak. Ya, waktu kita masih ada kemarahan, mungkin ya, ada dendam sama kita, itu udah enak saudara. Lepaskan saudara, lepaskan pengampunan. Ya, seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita, menerima kita, kita pun juga sama mengampuni orang lain. Seperti doa Bapak kami itu, ampunilah akan kesalahan kami itu, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita praktek saudara. Saya rindu bila malam ini kita semua diberkati melalui firman, diingatkan, kalau sudah ditegur, terimalah dengan kerendahan hati.
Ya, milikilah hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan Tuhan. Ya, jangan simpan dosa, ngaku dosa. Pasti waktu kita ngaku dosa, itu buka jalan bagi kita. Untuk apa? Mengalami grace dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Ada pengampunan, pemulihan, pasti ada sukacita, saudara. Ya, jadi orang Kristen harus sukacita. Ya, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Saya diberkati malam hari ini. Oh, puji Tuhan ya, semua diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Bila kita terus renungkan firman Tuhan ini di Mazmur 51, di rumah saudara baca lagi, direnungkan lagi, dipraktekkan saudara. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati saudara. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum saya tutup.